semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Di sini kita akan membahas latar belakang, tujuan, langkah-langkah, pengertian, kebijakan-kebijakan, dampak, serta akhir dari demokrasi terpimpin. Langsung aja kita ke penjelasannya. Mengapa sih diterapkan demokrasi terpimpin di Indonesia? Ada beberapa hal yang melatar belakanginya. Yang pertama, ketidakstabilan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal, di mana parpol saling bersaing dan menjatuhkan. Yang kedua, kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Serta yang ketiga, Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Karena beberapa hal itulah, Presiden Soekarno ingin menggantinya menjadi demokrasi terpimpin dengan tujuan untuk menstabilkan kehidupan politik bangsa Indonesia. Untuk merealisasikannya, pada awal Juli 1959, Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan Ketua DPR, para menteri, pimpinan TNI, anggota Dewan Nasional, dan para tokoh penting lainnya untuk mendiskusikan langkah apa yang harus diambil untuk bangsa Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pertemuan dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959, sekaligus dengan mengeluarkan dekret presiden yang berisikan 3 ketentuan pokok, yaitu pembubaran Dewan Konstituante, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Undang-Undang Dasar sementara tidak berlaku lagi. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS, dan ini menjadi tanda berakhirnya demokrasi liberal. Nah, sistem pemerintahan demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Kehidupan politik pada masa itu tidak lepas dari pelaksanaan demokrasi yang terpusat pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno seolah menjadi aktor tunggal dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selanjutnya terdapat kebijakan pada masa demokrasi terpimpin. Kebijakan politik. Yang pertama ada konsep Nasakom. Soekarno mempromosikan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai upaya untuk menyatukan berbagai kekuatan politik di Indonesia, yaitu nasionalis, Islam, dan komunis. Nasakom digunakan untuk menjaga keseimbangan kekuatan antara militer, Partai Komunis Indonesia, dan kelompok Islam. Terdapat dampak dari konsep Nasakom, yaitu PKI menjadi kekuatan politik yang sangat berpengaruh dalam pemerintah. Terjadi ketegangan antara kelompok militer dan PKI dan partai-partai Islam yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan yang terlalu mengakomodasi PKI yang pada akhirnya memicu polarisasi politik di masyarakat. Yang kedua, pembubaran partai-partai politik. Soekarno mulai membatasi peran partai politik yang dianggap menentang kebijakannya. Beberapa partai yang tidak mendukung konsep demokrasi terpimpin mengalami tekanan dan ada yang dibubarkan. Sistem multipartai yang sebelumnya dominan selama masa demokrasi liberal perlahan-lahan dilemahkan. Dan dampaknya, keterlibatan partai politik dalam pemerintah menjadi terbatas dan mereka harus tunduk pada kehendak presiden. Yang ketiga, peningkatan peran militer. Soekarno memberikan peran yang lebih besar kepada militer dalam pemerintahan dengan membentuk Dewan Pertimbangan Agung dan Kabinet Gotong Royong yang melibatkan banyak perwira militer. Namun, meskipun diberi peran, militer mulai merasa khawatir dengan kedekatan Soekarno dan PKI. Dan dampaknya, militer terutama Angkatan Darat mulai merasa tersisih dan melihat PKI sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka. Dan ketegangan antara militer dan PKI semakin meningkat dan berujung pada peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Yang keempat, konfrontasi dengan Malaysia. Dalam politik luar negeri, Soekarno meluncurkan kebijakan Ganyang Malaysia sebagai bagian dari perjuangan anti-imperialisme. Konfrontasi ini dilakukan sebagai penolakan terhadap pembentukan Federasi Malaysia
yang dianggap sebagai bentuk kolonialisme Inggris. Indonesia mulai melakukan aksi militer dan diplomatik terhadap Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia memberi dampak hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara barat semakin memburuk. Indonesia semakin mendekat ke blok timur, yaitu Uni Soviet dan Tiongkok. Dan yang kelima, kebijakan terkait Irian Barat. Pemerintah Indonesia menggunakan jalur diplomasi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan forum internasional untuk mengupayakan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Namun, setelah diplomasi tidak membuahkan hasil yang memuaskan, Soekarno mengadopsi pendekatan yang lebih tegas dan mengumumkan Trikora, Tri Komando Rakyat, pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Dan dampaknya, pengembalian Irian Barat dipandang sebagai kemenangan besar bagi Soekarno dan simbol dari berhasilnya perjuangan anti-kolonialisme. Hal ini meningkatkan rasa nasionalisme dan kebanggaan di kalangan rakyat Indonesia serta memperkuat posisi Soekarno sebagai pemimpin yang kuat. Kebijakan ekonomi. Yang kesatu, ada nasionalisasi perusahaan asing. Ini adalah salah satu kebijakan ekonomi terbesar pada masa demokrasi terpimpin. Setelah konflik dengan Belanda terkait masalah Irian Barat, pemerintah Indonesia mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda seperti perkebunan, perusahaan listrik, dan bank. Ada juga dampaknya, yaitu dampak positif, kontrol lebih besar dan semangat nasionalisme. Dampak negatifnya yaitu penurunan efisiensi karena kurangnya manajerial yang berpengalaman. Yang kedua, ada ekonomi terpimpin. Sejalan dengan gagasan demokrasi terpimpin, Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin, di mana pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas ekonomi. Pemerintah berusaha mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dengan memusatkan perekonomian di tangan negara. Ada pula dampaknya, yaitu dampak positifnya struktur ekonomi lebih terencana, dampak negatifnya inefisiensi dan banyak proyek gagal. Yang ketiga, proyek-proyek mercusuar. Presiden Soekarno memulai berbagai proyek mercusuar yang bersifat simbolis seperti pembangunan Monas, GBK, dan Hotel Indonesia. Proyek-proyek ini dirancang untuk menunjukkan kebesaran Indonesia di mata dunia dan mendukung kebijakan luar negeri yang lebih agresif. Ada pula dampaknya, yaitu dampak positif, meningkatkan citra internasional, dan dampak negatif, menghabiskan anggaran tanpa dampak signifikan. Yang keempat, konfrontasi ekonomi dengan blok barat. Soekarno semakin menjauhkan Indonesia dari negara barat dan mendekatkan ke negara blok timur. Kebijakan ini, terutama dengan adanya konfrontasi Malaysia, membuat Indonesia terisolasi dari bantuan ekonomi dan investasi asing dari negara barat. Ada pula dampaknya, dampak positifnya yaitu adanya bantuan dari Uni Soviet dan Tiongkok. Dampak negatifnya, kurangnya investasi dan teknologi dari negara maju. Yang kelima, Rencana Pembangunan Nasional. Pemerintah Soekarno meluncurkan Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Rencana ini mencakup berbagai proyek infrastruktur dan industri yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun dampaknya, dampak positifnya yaitu upaya formal untuk pembangunan, dampak negatifnya banyak rencana tidak tercapai. Yang terakhir, dampak terhadap sektor pertanian. Di sektor pertanian, pemerintah berupaya untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi kebijakan yang diterapkan seringkali tidak efektif. Penyuluhan pertanian kurang, sementara lahan pertanian tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Dampak dari hal tersebut yaitu menyebabkan kekurangan pangan dan kelaparan di beberapa daerah. Selanjutnya ada kebijakan sosial. Yang pertama ada gotong royong dan persatuan nasional. Gotong royong dipandang sebagai esensi dari budaya Indonesia, di mana semua elemen masyarakat harus bekerja sama untuk membangun negara. Presiden Soekarno menggunakan gotong royong sebagai landasan kebijakan sosial, termasuk dalam program-program pembangunan. Dampak positif dari kebijakan ini adalah memperkuat solidaritas sosial dan menjaga kerjasama dalam berbagai proyek pembangunan. Sedangkan dampak negatifnya adalah implementasi ini seringkali dipaksakan oleh pemerintah dan menjadi alat politik bukan berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri.
Yang kedua, ada mobilisasi sosial dan program revolusi. Program ini difokuskan pada pembangunan karakter bangsa yang kuat dan melepas diri dari mentalitas kolonial yang dianggap sebagai warisan penjajah. Dampak positifnya adalah mendorong masyarakat untuk lebih percaya diri, serta dampak negatifnya adalah program ini seringkali digunakan untuk mengendalikan perilaku masyarakat sesuai dengan kepentingan politik pemerintah. Yang ketiga, ada pendidikan sebagai alat revolusi. Presiden Soekarno menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mencetak generasi yang mampu mendukung revolusi dan pembangunan nasional. Kurikulum sekolah diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai revolusioner, nasionalisme, dan ideologi negara. Dampak positif dari kebijakan ini adalah meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat dan mengurangi tingkat buta huruf. Sedangkan dampak negatifnya adalah pendidikan yang terlalu ideologis, membatasi ruang kebebasan berpikir kritis dan kreativitas siswa. Dan yang keempat, ada perubahan peran perempuan. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah juga mendorong peran perempuan dalam masyarakat. Gerakan Wanita Indonesia yang berafiliasi dengan PKI menjadi salah satu kekuatan yang mengadvokasi hak-hak perempuan, termasuk dalam hal pendidikan dan partisipasi politik. Ada dampak positif dari kebijakan ini, yaitu gerakan-gerakan perempuan berhasil membangkitkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam masyarakat. Dan dampak negatifnya, gerakan perempuan seringkali dipolitisasi oleh pemerintah dan partai politik yang menyebabkan perjuangan hak perempuan lebih banyak berfokus pada kepentingan politik. Kebijakan di bidang budaya, ada penguatan identitas nasional. Soekarno berusaha mendorong masyarakat untuk bangga terhadap budaya lokal dan menolak pengaruh budaya barat yang dianggap sebagai produk imperialisme, dan berdampak positif untuk meningkatkan rasa kebanggaan nasional dan upaya pelestarian budaya lokal, dan berdampak negatif pada penolakan terhadap budaya barat menyebabkan keterbatasan dalam keterbukaan terhadap inovasi global. Peran lembaga kebudayaan rakyat. Lekra mempromosikan realisme sosial dalam karya seni yang dianggap harus berfungsi sebagai alat untuk mencerminkan perjuangan rakyat. Dampak positifnya, Lekra memobilisasi seniman untuk menciptakan karya yang memperkuat kesadaran sosial. Dan dampak negatifnya, budaya dipolitisasi sehingga seniman yang tidak mengikuti ideologi Lekra seringkali disingkirkan atau dibungkam. Yang terakhir, ada pelarangan pengaruh budaya barat. Soekarno mengeluarkan kebijakan untuk menolak pengaruh budaya barat yang dianggap dekaden dan berbahaya bagi moral bangsa, seperti musik rock dan film-film asing, yang berdampak positif untuk meningkatkan kebanggaan terhadap budaya lokal dan memperkuat gerakan anti-imperialisme. Dampak negatifnya menyebabkan keterasingan dari perkembangan budaya global. Akhir dari demokrasi terpimpin. Yang ke-1, situasi politik dan ekonomi yang memburuk. Pada tahun 1960-an, perekonomian Indonesia mengalami inflasi tinggi sementara hubungan dengan negara-negara barat memburuk. Soekarno semakin dekat dengan negara-negara blok timur, terutama Uni Soviet dan Tiongkok. Di sisi lain, terjadi ketegangan antara militer dan PKI yang semakin kuat dan dekat dengan Soekarno. Yang kedua, peristiwa G30 SPKI. Pada 30 September 1965, sekelompok tentara yang diduga berkaitan dengan PKI menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menimbulkan kekacauan dan kepanikan. Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat segera bergerak untuk mengendalikan situasi dan mengumumkan bahwa G30S adalah upaya kudeta. Yang ketiga, langkah-langkah Soeharto. Setelah peristiwa G30 SPKI, Soeharto mulai mengambil langkah-langkah untuk mengamankan kekuasaan. Ia mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar dari Soekarno pada 11 Maret 1966 yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengendalikan keamanan. Yang keempat, pembubaran PKI. Dengan Super Semar, Soeharto memiliki kekuasaan untuk membubarkan PKI dan melakukan pembersihan terhadap para simpatisan PKI di seluruh negeri. Yang terakhir, pengalihan kekuasaan. Pada tahun 1967, Soekarno dilucuti dari kekuasaan politiknya dan ditetapkan sebagai presiden seumur hidup secara de facto.
pada tahun 1968, Soeharto secara resmi diangkat sebagai Presiden Indonesia, menandai berakhirnya demokrasi terpimpin dan dimulainya era Orde Baru yang berlangsung hingga tahun 1998. Nah, itu dia mengenai demokrasi terpimpin. Semoga informasi tadi memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.